Kalau menurut gue setuju sama Ko Aini. Ko United. Ko United. Makanya attitude tuh penting kan. Penting ya. Jago-jagonya lu enggak punya attitude, kentut lah. Iya. Coba jelasin dong. Loh, saya juga nggak tahu. Social justice warrior. Gimana menurut lu? Lu benci apa suka? Dia yang bring up gue yang suruh kerja. Welcome to the United Wave Podcast. Kali ini Kita ada bintang berdua, tamu nih, enggak cuma berdua. tapi kita kedatangan tamu jauh-jauh dari Grombol. Mantap. Grombol ya? Sama aja ya Grombal ya. Oh. Grombol. Ini pertama kali kita bertiga ya? Bertiga pertama kali. Bisa rame-rame kan? Iya. Mungkin sebelum kita mulai kita perkenalan dulu. Ada siapa di sini? Siap, saya Mat Mehdar, biasa dipanggil Amrabat. Amrabat Sofyan. Sama anak-anak nih Amrabat. Oke. Udah berapa lama Bang Amrabat di Grombol? Di Grombol ya relatif dari awal mungkin berdiri ya. Grombol itu, waduh gue timeline-nya takut salah nih. 2010. Ayo hati-hati kalau salah ini nanti Kurang lebih setahun lah ya. Setahun. Yang bikin saudara gue si Ole. Oke. Dia dulu TikTok, abis itu gue dari itu udah mulai ikut. Oh, nice. Kalau misalnya yang belum tahu bisa lihat nanti di Grombol ada Bang Amrabat ya. Mat Mehdar. Siap. Mat Mehdar. Jadi panggilannya Arab apa sih? Itu ya Antum ya? Antum. Ana Antum. Antum tuh? Oh, Antum. Ana. Oh iya. Ana Antum. Jadi Bang Amrabat ini adalah fans MU juga dari tahun berapa, Bang? Dari lahir kalau itu. Dari lahir. Gue umur 3 tahun itu Beckham. Oh. Demen sama Beckham. 3 tahun lu udah tahu Beckham? Lu lahiran berapa, Bro? 95 gue. Oh, berarti 98. Pas treble dong. Iya, pas itu. Udah nonton bola 3 tahun? Enggak, tahu Beckham doang. Oh, tahu. 3 tahun. Dikasih foto Beckham gede sama bokap gue segala macam. Iya. Jadi awalnya entry point gue ke MU tuh Beckham. Oh iya sama. Cuman beda season. Gua musim 96 yang dia golin dari tengah tuh. Earlier malah. Senior hormat. Bentar. Tadi ke anak Antum tuh versi cowoknya anak Elsa kayaknya ya? Anak Elsa? Iya. Enggak, itu umum. Oh gitu. Kalau di Cina apa? Anak ente-nya apa? Hah? Wo sama Ni. Wo Ni. Wo tuh gua, Ni tuh lu. Oh, berarti makanya ada bahasanya Wo Aini. Wo Aini aku cinta kamu. Wo Ni. Siap. Woi, kita jadi podcast bahasa. Oke, kita bahas Luar United. biasa deh ya. Kita langsung aja masuk ke topik gitu. pertama. Ada Mason Greenwood yang akhirnya resmi dilepas Manchester United ke Olympique Marseille ya. Iya. Dengan harga berapa Koko United? 31 juta. 31 juta euro. 31 juta euro. Itu fullnya ya. Kalau sebelum add-ons kan 27-an nggak salah. Dengan add-ons jadi 31 juta euro. Gue sedih banget sih. Sedih banget sih si Mason Greenwood pergi sih. Sedih banget karena gue emang ini banget mengidolakan banget pemain ini dan gue put high hope lah sama pemain ini. Tapi ya endingnya begitu. Bahkan Ferguson aja ngomong kan. Gue kira gue udah melatih. Gue lupa siapa yang disebut tuh pemain jago, ternyata ada yang lebih jago lagi. Mason Greenwood. Tapi dia dalam persyaratan klausul pelepasannya itu ada 50% ya? 50%, gila. Iya kan? Pinter banget sih. Iya. Pinter banget. Kalau lu gimana, ada Bro? Release clause-nya. Ada release clause-nya. Jadi ntar kalau dijual 100 juta, MU dapat 50 juta. Pinter banget sih. Cakep. Good business. Menurut lu Bang Amrabat lu gimana? Dengan pelepasan Mason Greenwood? Kalau menurut gue setuju sama Ko Aini. Ko United. Ko United. Gue setuju sama Ko United. Memang kalau footballing wise sebagai pemain bola, ini orang pemain yang sangat bertalenta ya. Very talented player. Tapi memang kan publik Inggris udah nggak terima lagi United. Jadi secara komersil, secara brand image udah acceptable lagi lah. Dengan dijualnya 27 add-on 31 terus dapat release cost 50%, menurut gue secara bisnis bagus banget ya. Relatif kita udah nggak make dia kan. Dia sebetulnya secara brand dia udah jadi liability, udah jadi beban buat MU. Walaupun sebagai untuk permainan ini pemain yang luar biasa dahsyatnya. Effortless banget kalau lihat dia main loh. Iya kan, nendangnya lari kayak effortless banget. Tahu gol itu gila sih menurut gue sih. Keren banget sebetulnya. Dan nggak ada gol dia tuh yang jelek, nggak ada sih. Dia kayak nggak pernah ada gol tap in deh gue liatin. Nggak ada. Iya kan, selalu bawa bola tendang atau gimana. Oh gila. Emang siapa yang sering gol tap in?
Ya, Ronaldo, Iya. Messi. Gitu. Tapi Haaland, ada juga Haaland. yang Itu yang gue tunggu jawabannya. Haaland. Yang gue Haaland. tunggu. Oh, Haaland. Tapi juga lawan tim kecil kan. Iya, iya. Tapi iya. tap in itu susah loh, Bro. Sabar. Susah banget. Mm. Kalau tap in itu gampang, Darwin Nunes golnya udah banyak. Itu memang Nunesnya yang pengen yang apa? susah. Oh, yang pengen susah. Dia nggak mau gol gampang. Oh gitu, iya gol iya. Nunesnya. Gol cantik bisa, gol gampang nggak bisa tuh Darwin Nunes tuh Iya, ada nggak aja bisa tuh. Gue dia. bingung tuh. Nah ini kalau Mason Greenwood kalau misalnya kita sedikit tarik ke belakang, Iya. dia di Getafe ini kan luar biasa juga nih ya. Pemain Bisa terbaik menjadi kali. Pemain terbaik. Nah menurut kalian nih, apakah nanti di Olympique Marseille penampilan dia bisa kayak di Getafe atau enggak nih? Menurut kalian? Soalnya kan pasti kan Lu dulu berbeda. gimana, Bro? Ya menurut gue Greenwood kalau pemain bagus di mana aja ditaruh dia akan bagus. Apalagi Greenwood ini punya talenta yang semuanya tahu. Dia itu punya nature footballing approach yang memang tadi Kok ini? kok Aini ngomong Kokoh aja. gak pernah golnya jelek. Iya. Dia megang bola aja atraktif. Iya. Jadi pasti bagus sih. Pasti bagus. Dan Perancis itu lain sama cara dia kan menurut gue ya. Spanyol lebih teknikal, di Perancis tuh lebih kurang lebih mirip ya. Iya. Dan menurut gua sih kalau di Prancis apalagi ini di bawahnya Roberto De Zerbi, menurut gua sih bakal menggila pemain ini. Mungkin dengan perginya Mbappe ini bakal jadi next spotlightnya Ligue 1 untuk di Liga Prancis menurut gua. Dan ya gua kurang tahu ya pemain Marseille itu siapa aja, cuman kalau memang pelatihnya aja udah oke, terus juga Greenwood pun oke, ya kita tinggal lihat pemain-pemain lainnya kalau emang bagus, iya why not mereka bisa memenangin Ligue 1 gitu loh. Itu ya kita tunggu lah musim At depan. least Greenwoodnya ya bisa Greenwood pindah ya. ke PSG atau kemana. Bisa aja atau bahkan ya bisa juga ntar dicari sama klub-klub lain. Klub-klub kita nggak lain tahu betul. gitu. Ya. Dan menurut gua sih bukan menurut gua berharap mungkin kalau 3-4 tahun lagi dia ternyata bersinar banget, ya mana tahu kan bisa lagi dipanggil ke timnas Inggris atau bahkan bisa balik ke Inggris gitu. Iya, iya. Yakin? Hah? Yakin? Ya kan itu harapan gua. Oh. Iya. Harapan gua. Itu makanya mungkin anak muda sekarang main bola muda sekarang tuh belajar apa di luar lapangan tuh penting. Di luar pemain lapangan itu setalented Greenwood aja tidak di-accept lagi sekarang. Iya. Dianggap perkara attitude. perkara attitude. Makanya attitude tuh penting kan. Penting, Terus ya. jago-jagonya lu nggak punya attitude, kentut lah. Iya. Is, sejago-jagonya lu nggak punya attitude, kentut lah. Walaupun ya kalau gue jadi board United, Iya. gue maafin sih karena terlalu jago nih anak. Gini bro, gini. Menurut mungkin. Ya. Gini. Apalagi keadaan MU sekarang. Gua gini. Kita mungkin bisa bilang kayak ya kita maafin lah karena kita suka sama dia. Tapi sama orang-orang yang nggak suka Betul sih, ya. atau netral belum tentu. Betul. Gitu. Tapi kalau gue sih, gue menganut yang ya kasih orang kesempatan kedua gitu. Orang tuh layak punya kesempatan kedua. Tapi kan semudah itu ya. ya kita kan bukan board United dan kita bukan netizen di Iya, Inggris, jadi iya, kita ya setuju. nggak bisa apa-apa. Ya beda budaya juga. Beda mungkin budaya, ya. beda budaya. Enggak, karena perkaranya Greenwood ini menurut gue cuma satu. Dia itu ada bukti fakta video sama yang rekamannya itu doang. Kalau nggak ada, gue rasa nggak akan Betul. sepelik ini. Iya, iya, Toh juga Has Rapson ceweknya juga udah itu kawan lu tuh yang Iya. Arsenal kan? Iya benar, Arsenal Kan, Fox. toh juga si Has Rapson itu kemarin juga udah bikin video kan kayak kalau mereka tuh udah hidup bahagia gitu kan. iya, iya. Udah punya anak bahagia gitu. Cuman ya sudahlah. Iya, Sudah iya. terlanjur di label begitu nggak bisa diapa-apain lagi. Dan juga kalau memang masih diterima akan ngasih sampel nggak bagus buat mungkin akademi atau apa. Mungkin. Iya. Sampel bagus sih enggak, cuman mungkin apa ya kalau ada pemain-pemain yang SJW kayak ih ngapain sih sama nih orang gitu. Iya, Ini, iya. nah ini ngomongin SJW nih. Ini fans-fans MU di luar sana, ini masih ada yang Itu belum fans tahu Arsenal. nih. Enggak di luar sana. Oh di luar sana. Masih belum ada yang tahu nih SJW itu apaan sih? Iya, Gitu. apa? Nah makanya jelasin coba. Coba jelasin dong. Loh, saya juga nggak tahu. Social justice warrior. Nah, itu. Gimana menurut lu? Lu Kok benci jadi apa gue suka? Dia yang bring up gue yang suruh kerja Jadi lu aja. gak suka sama SJW? Oh gue suka. Oh, suka. Gue netral. Oh netral. Oke. Jadi pandangan lu bener. SJW kan Sir Jim Ratcliffe. Oh Sergio SGR. Oh SJR ya. Itu SJR. Sorry. Kan Beda, cadel. beda, Jadi beda. Ratcliffe gitu. Iya, iya. Oke.
Iya. Soal Mason Greenwood pokoknya yang terbaik lah buat nanti buat dia di klub barunya ya. Dia umur berapa sih Greenwood? Sekarang tuh 23 apa 22 iya. gitu. 23 apa 22. Masih muda lah. Sayang sebenarnya. Oke. Dari Mason Greenwood ada juga nih Apa nih? manual lagi. Manual otomatis. Manuel Ugarte. Manuel Ugarte. Yang secara kesepakatan pribadi sudah mengatakan iya untuk pindah ke Manchester United. Iya. Nah, tapi kan dari PSG-nya masih perlobian nih. Iya, Belum ada iya, deal, iya. ya kan? Kira-kira menurut kalian apakah sosok Ugarte ini sangat dibutuhkan Manchester United untuk menyambut musim baru? Gimana? Dari Gue Koko dulu United gimana antum? Enggak, Koko United dulu. gantian ke Aini Iya. dulu. Wah kok ini ganti nama gua gitu. Ke United, Menurut gua Ugarte ini memang dia itu kan di Sporting Lisbon itu wonderkid. Labelnya wonderkid gitu. Dan kenapa sampai sekarang masih belum dibeli-beli sama United walaupun udah sepakat karena si PSG itu menghargai dia 70 juta euro. Karena musim lalu dia kan bertahun di PSG 60 ya, dibeli itu 60 juta sekian. euro. Dia dibeli sama Sporting Iya, 60. Karena kan labelnya wonderkid gitu dan ternyata pas dibeli Luis Enrique itu nggak masuk lah. Dia tuh nggak masuk dalam skema Luis Enrique makanya mau dijual. Dan mau jualnya juga si PSG nggak mau rugi. 70 juta euro dia mau jual dan menurut United ini kemahalan. Tapi kan bisa ada opsi kemungkinan antara dipinjam dulu, dibeli belakangan atau gimana gitu. Itu bisa dan di samping itu kan PSG juga lagi mencari penggantinya, Joao Neves yang sempat kita kejar. Iya. Tapi kan karena emang kemahalan kita mundur lah gitu. Dan kalau menurut gua pemain ini layak sih untuk ada di United. Gua ini tipe pemain yang menurut gua dia kan nggak terlalu dapat spotlight ya, Iya. dan mainnya pun menurut gua ya jadi bisa dibilang nggak di label pemain top lah ya. Dan ini menurut gua pemain-pemain gini yang menurut gua malah sometimes very works kalau datang ke United gitu. Tapi di samping itu kan juga United harus keluarin salah satu pemain antara Tomine atau si Casemiro gitu. Yeah. Jadi ya mungkin di samping harga ya nunggu si salah satu ada yang dijual. Kalau gue sih itu sih ya gue excited sih untuk pemain ini DM apalagi dibarengin sama Kobbie Mainoo dan depannya Bruno Fernandes. Iya, cakep banget. Oke, Iya, kalau gue setuju kurang lebih gue setuju banget karena Ugarte itu di Sporting dia monster kan. Sangat monster, dikejar sama PSG. Dapat 60 juta, cuman ya nggak adjust sama taktiknya Luis Enrique, akhirnya dia nggak terlalu dapat tempat. Ya. Cuman problemnya MU harus beli dengan price yang sama dengan PSG beli tahun lalu, which is 59,5 60 juta, dan Ugarte-nya kita tahu ya nggak sebagus tahun lalu, at least on paper ya. Jadi menurut gue harus compromise MU di sini. Lo at least kurangin lah. Masa gue beli dengan harga yang sama, tapi valuasi pemain lo ini udah turun dong. Iya. Tapi nggak juga sih. Si di Uruguay dia main bagus sih. Iya sih. Jadi gue mungkin naruhnya gini, ini pemain layak di MU ya. Tapi tidak over the top juga. Gimana ya? Untuk 60 juta. Mungkin gue dan kita butuh sih main ini. Butuh. Tapi kalau a better option ya buat gue kalau gue jadi Ashworth ya. Ikut PSG kejar Joao Mendes. Joao Neves. Kenapa bro? Iya lebih keren lagi itu orang. Iya sih. Sebetulnya Gue juga kalau emang suruh pilih Ugarte sama Joao Neves, gue lebih Joao Neves. Kenapa? Karena secara umur pun juga lebih muda si Joao Neves, 18 tahun betul. gitu. Dan tapi ya kemahalan rilis clause-nya 120 juta euro. Iya sih. Gitu. Cuman kalau memang mau sekalian maksud gue. Kalau mau sekalian, cuman masalahnya kan United apalagi ya kepatok sama budget nih. Itu beda cerita. Boleh rilis clause 120 juta tapi kita cicil 20 tahun kan. Ya kan? Cuman kan masalahnya kan nggak mungkin. Kayak IKN dong. Kayak apa? Bukan gerombal gue kata. Kayak apa? Kayak IKN. Oh gitu kan. Apa emang IKN? Hah? Enggak udah kita lanjutin. Institut Kesenian Negara kan. Kata dia cicil 20 tahun. Ini pemain bukan rumah kata dia ya kan. Iya bisa digituin cicil gitu. seumur hidup bisa ya, tapi kan gini di samping siapa? Manuel Ugarte ada substitusinya nih
yang kemarin bermain luar biasa di Spanyol. Iya. Yang katanya sangat mirip dengan Rodri, yaitu Martin Zubimendi. Yes. Yang dari Real Sociedad. Iya. Gitu. Gimana menurut lu kalau Gue misalkan setuju, si Martin Zubimendi? Kita bicara dulu Spanyol in general di performance Euro kemarin. Kejutan terbesar di Euro kemarin itu Spanyol. Semuanya perform. Iya. Semua. Iya, Memang Big name-nya sedikit loh. Big name sedikit, tapi udah nggak relevan. Tapi mainnya padu gitu kan. Jadi exposure-nya biasa aja, orang baru tahu keindahan mereka habis kick off. Iya. Bener-bener top sih Spanyol. Bener-bener. Gue pengen sih Zubimendi Gue kan. pengen. Memang sih umur dia udah carry the ball-nya bagus, carry the ball, terus betul. abis itu gesit loh. Quantity of passes-nya, akurasi of pass-nya. Bahkan di final kemarin kan dia gantiin si Rodri yang cedera kan. Iya. Dan gak ada perbedaan menurut gua. Relatif Spanyol, tidak ada perbedaan. Relatif gak ada perbedaan gitu dan Betul. tapi masalahnya nih umurnya 25 tahun. Dia prime udah lagi prime-nya dan apalagi di posisi itu ya. posisi itu prime dan ditambah itu adalah umur maksimal yang si Ineos mau kejar kan 25 tahun. Ya menurut gua sih kalau emang bisa dapat murah kenapa enggak? Betul. Iya dong. Toh juga dia main di Real Sociedad yang mungkin nggak akan dipatok-patok mahal banget. Dan pemain Sociedad itu terkenal paling work ethicnya paling bagus di squad Spanyol. Iya. Yang paling disiplin kemarin tuh katanya. Iya. Siapa pemain MU yang pernah main di Real Sociedad? Waduh. Januzaj. Nah itu Siapa? bener. Januzaj. Adnan Oh Januzaj. Januzaj. Adnan Januzaj bener. Sedih ya itu tapi. Sedih. Wonderkid. Wonderkid. Malah nyelek gitu. Setelah dari MU. Setelah dari MU. Sempat di MU gitu. The next Ryan Giggs katanya. The next Ryan Giggs katanya. Macaulay Culkin mukanya. Kayak yang main Home Alone. Malfoy. Bukan Home Alone. Macaulay Culkin gitu. Oke, berarti kalau misalnya nggak dapat si manual mulu, gua ngomong manual. otomatis. Ugarte udah personal terms deal. Udah Iya. di harganya Jadi kan aja. Posisinya sama kayak si Matthijs de Ligt kan. Gimana bergantung kepada si klubnya lagi. Betul. Tapi kalau dari main gue perhatiin ya, kalau kalian gue lihat dari pergerakannya, kayaknya nunggu jual baru beli. Oh gitu. Iya, kemarin kan si Zirkzee itu waktu dibeli dengan cicilan 3 tahun itu, Willy Cambola dijual 10 juta. MU dapat 10 juta, nah 10 juta tuh dipakai buat cicilan pertama lah bahasanya. Nah kemarin waktu si Leny Yoro datang, itu si Greenwood juga dilepas, ya kan? Jadi ibaratnya setengahnya udah kebayar nih, gitu. Jadi gue lihat sih seperti itu. Nunggu ada yang rilis, ambil. Gitu. Menurut lu kenapa yang datang Leny Yoro duluan, bukan Matthijs de Ligt? Padahal Matthijs de Ligt kan yang paling digembor-gemborin. Itulah kehebatannya MU. Arsenal heboh sama Calafiori sebulan, sampai sekarang belum deal. Iya. Kita approach Leny Yoro, nih dengarkan fans Arsenal. Saya ini sebagai fans Premier League kesian sama Arsenal. Kamu fans Arsenal, kan? Saya tahu kamu. Iya. Leny Yoro dibilang nggak mau ke MU lah, Iya. pasti ke Madrid lah. Siapa yang mau ke MU? Seminggu kelar. Makanya. Arsenal heboh Calafiori 1 bulan, sampai sekarang masih belum. Tapi dia tuh datang ke MU. Kenapa Yoro? Yoro itu under 21 defender di dunia. Umur 18 tahun. Ya, secara statistik aja deh. Dia passes terbanyak. Ya, di Ligue 1. Number 1 Lille, iya. di Eropa. Iya. Top 5 Eropa league, ya, top 5. Top 5 league under 21. Dan akurasi of passesnya juga nomor 1 di dunia. Iya. Dan dia punya kemampuan bawa bola yang bagus loh. Tapi dia gini, bawa bolanya oke secara tapi bro, defender. di sosial media gue lihat fans Liverpool tuh bikin video kejelek-jelekan dia doang. Karena nggak dapet. Iya. Itu Karena mana ada Liverpool ngejar dia juga. Iya. Mana ada yang bilang ke gue gini, MU kan apapun dibeli. Beda sama Liverpool sama Madrid yang mengedepankan bisnis, dibilang gitu bro. Ada yang ngomong ke gue gitu. Itu aneh itu. Terus gue balas, fans Liverpool. Terus gue bilang, mengedepankan bisnis gimana Liverpool? Rui Costa asal sebut harga Nunes saja lu embat. Udah dia nggak balas gue apa-apa lagi. Dia jelas sama kita. Iyalah orang iri ya. Karena dia mengejar Euro. Tapi nggak punya duit. Iya. Kenapa MU mahal? Karena emang pemain ini bagus, masih muda dan punya potensi tinggi gitu. Dan emang mesti dilebihin kalau nggak diembat Madrid kan. Betul. Gitu. Betul. Dan gue suka banget sih sama behavior transfer MU season ini. Iya. Gue sangat bener-bener kaget menyenangkan, tau nggak?
Gue sampai kaget ini Manchester United apa multitasking United gitu cepet banget gitu. Dan dia mulai dari defense yang emang paling kita butuh kan. Paling butuh gitu. Karena kan memang Varane udah keluar, Kambola keluar, makanya paling nggak butuh satu lagi nih. Gitu. Oh cakep sih MU. Cakep banget. Kenapa? Gue mau nanya nih satu pertanyaan. Kenapa? Jadi kemarin kan sempat ada berita juga keluar. Katanya Anthony mau dipinjemin. Ya. Gimana menurut lu pada? Apakah memang lebih baik dipinjemin atau sekaligus dijual aja? Gimana? Mana menurut lu, Bro? Gue setuju sih. Pinjemin. Setuju. Anthony itu dia emang Brazil ya, Brazilian. Tapi strength-nya nggak cocok di Premier League. Decision makingnya juga ancur-ancuran tuh orang. Harga kemahalan. Jadi menurut gue kita fokus di Diallo sama Garnacho, ada Rashford buat add-on, udah fokus. Sancho pun balik. Ada Sancho lagi sekarang. Jadi gue Walaupun sangat nggak tahu stay apa enggak. Apalagi kalau Sancho stay fix ya. Udah Anthony gue setuju sih Di untuk offload aja mending. Cuman kan masalahnya kan harga belinya mahal. MU nggak mungkin jual murah. itu yang jadi beban. Kayaknya Ten Hag itu malu untuk kemarin dia udah nggak perform, tapi kalau gue nggak pakai, gue udah beli mahal. Sebetulnya bukan salah Ten Hag sih kalau MU beli mahal. Salah si John Murtough yang sebelumnya kan, John Murtough. Salah dia saat murah lu nggak beli, saat mahal lu mau beli. Emang penyakitnya begitu. Kayak Benjamin Sesko ditawar 2 juta euro, nggak mau, maunya 1 juta. Lah, giliran murah nggak dibeli, giliran mahal maunya dimahalin. Emang paling agak lain memang. Memang Anthony kan anaknya Ten Hag kan ya. Siapa? Ini Anthony anaknya Ten Hag. Iya. Tapi kan gue sempat baca katanya dia dipersilakan untuk keluar. Gajinya itu 70.000 pound sterling. Asalkan ada yang mau itu nggak apa-apa keluar, dan bahkan United pun bersedia untuk bayarin setengah gajinya mungkin atau beberapa gajinya tuh MU masih mau gitu. Dan gue kan sempat bahas di podcast gue sebelumnya waktu itu terakhir masih sama Mardel. Gue bilang gara-gara si Ruud van Nistelrooy datang, si Ruud van Nistelrooy itu pernah ngelatih Xavi Simons di PSV, dan Xavi Simons di PSV itu luar biasa banget, bener-bener jago banget. Dan gue bilang kan jangan-jangan Xavi Simons dikejar, dan memang ada beritanya. Jadi katanya di belakangnya ada radar si Xavi Simons ini lagi dideketin sama United, lagi dilihat-lihat gimana nih. Dan itu pun kan masih under punya PSG kan. Dan PSG pun juga kayaknya mau aja lepas, asal harganya cocok gitu ya. Ya gue masih nunggu sih gitu. Dan kalaupun emang Xavi Simons datang, Anthony keluar, gue sih fine-fine aja. Kita lagi ada di Little League. Lu udah pernah kesini, Bro? Udah nobar berapa kali kita. Oh, waktu itu Stadio bikin acara sini ya? Betul sama kita. Oh berapa kali. Iya. Ini tempatnya enak banget ya. Enak. Dan buat work from cafe itu oke banget sih, dan ternyata di dalamnya no smoking ya. Oh iya. Iya, no smoking. Tapi pas nobar malam smoking ya. Oh, mungkin ini karena masih siang kali. Mungkin masih siang. Iya. Vibes oke banget lah, dan lokasinya di Joko Sutono deket Cikajang ini. Jaksel abis ya. Jaksel abis, tengah abis. Lokasi gitu. juga keren. Bro, gue mau nanya, Bro. Siap. Lu kan belum tentu ada datang lagi nih minggu depan nih. Gue mau nanya, prediksi lu musim depan. MU. Iya. MU prediksi gue musim depan kita treble, insya Allah. Treble itu kita speaker, menang Arsenal? Arsenal enggak. Kenapa nanya klub lain lu? Ini harapan apa hayalan apa prediksi? Oke. Kalau lu masuk bentar ya. Kalau menurut gue MU dengan behavior transfer kayak gini, dia mulai yang paling foundation sebuah squad itu kan defense-nya. Iya. Depth-nya kita perdalam ditambah Ugarte. Wah, menurut gue kita season depan kalau terus kayak gini frekuensi. Iya. Apalagi kita baru dapat Vivel ini Christopher Vivel. Gila banget sih. Itu keren banget orang. Kalau ada dia Sesko 2 juta tuh dapat gitu. Nah, makanya. Jadi menurutku kita kalau dalam pace kayak gini ya, kita Champions League season depan. Lu at least Champions League maksudnya masuk zona champion kan? 4 besar. 4 besar kan? At least. Kalau pace-nya enggak berubah ya. Benar. Bisa lebih mungkin. Kira-kira juara apa? Juara apa aja lah. Ya at least menurut gue 4 besar di atas FA dan buat gue. Buat lu? Buat gue. Juara 4 maksudnya karena posisi kan, 4 besar di atas FA Cup dan Carabao Cup. Lebih foundationnya lebih kokoh.
Lu terbukti secara satu season perform rapi, solid gitu. Jadi untuk kedepannya bisa tinggal di-upgrade. Karena liga, kalau FA Cup sama Carabao Cup kan itu turnamen. Mungkin. Kan hanya berapa pertandingan doang. Iya, benar. Jadi itu ya, kalau pace-nya masih sama seperti sekarang, behavior transfernya dan lain-lain. Menurut gue tahun depan Champions League. Kita lihat sebelum kunci di Ten Hag. Ini Ten Hag udah dapat pemain yang depth-nya bagus. Oh iya. Masih kayak tahun lalu nggak alasan gue pemain gue pada cedera. Tahun lalu sih nggak bisa menilai apa-apa ya, cedera semua ya. Nggak bisa ngomong apa-apa juga sih. Iya sih betul. Casemiro sama Evans tuh kan kacau kacau dan ya kalau gue sih prediksi Piala MU minimal 1 lah pasti dapat. Satu. Pertama itu kan Community Shield. Itu disebut piala apa enggak sih sebetulnya? Iya kurang lebih dah. Gue tahu nih arahnya mau kemana nih. Enggak, soalnya ada yang bilang itu piala, ada yang bilang enggak. Itu. Soalnya ada klub sebelah yang entar deh. Sekarang aja bilang Katso, ada klub sebelah yang bilang Community Shield gua 10 tahun terakhir ada 6. Ada 6, Bro. Ada 6, tahu kan? Klub itu kan. Tahu. Terus gue bilang, ternyata mereka emang visioner. Mereka ngumpulin shield itu untuk bertahan dari cercaan netizen ya kan. Karena 2 musim berturut-turut jagain piala orang. Arsenal. Gue nunggu timing buat ngomong ini. Arsenal menang Champions League berapa kali Arsenal? Hah? Emang pernah? Dia sekali masuk. Bella Winners. Iya, benar. Bro, sini bro. Sini bentar dong. Masuk aja nggak apa-apa. Apa nih? Mau ada apa ini? Aja. Jadi gimana bro? Pemain-pemain baru yang udah datang? Sejauh ini Parah sih masih Arsenal. negosiasi harga ya.